101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal Inspirasi. Tanggung jawab sosial kita ke masyarakat melalui negara kan gitu Mbak. Nah cuma kalau melihat memperhatikan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani kemarin, mungkin ada beberapa catatan aja yang perlu kita cermati. Satu, ketika beliau menaikkan, beliau ini kan menteri, termasuk menteri yang hebat nih di dunia kan gitu. Cuma mungkin urusan keuangan, urusan yang lain mungkin nggak terlalu hebat gitu kan. Jadi beliau menyampaikan bahwa alasan kenaikan itu karena prevalensi merokok anak-anak atau usia 10 sampai 18 itu ditargetkan dengan angka tertentu. Nah kalau mau bicara tentang bagaimana anak-anak itu tidak merokok, itu sebenarnya kami juga mendukung. Cuma caranya bukan ngomong di cukainya dinaikin, rokoknya mahal, tapi bagaimana melakukan edukasi. Sekarang mama nih, itu kan usia 10 sampai 18 itu kan usia sekolah. Kalau mau diajarkan mereka tertib, sebenarnya kan gampang. Tinggal guru-guru mereka itu kemudian tidak perlu menjadi provokator, ikut menurunkan spanduk rokok dan seterusnya. Tapi lebih pada kalau anak-anak merokok dapat sanksi, kan gitu. Ini kan masalah edukasi sebenarnya, bukan masalah cukainya dinaikin. Sama seperti kita ngomong anak-anak pada naik sepeda motor nggak punya SIM. Ini kan urusannya diedukasi. Di sekolah dikasih tempat parkir motor, anak-anak pada naik motor ke sekolah, guru-gurunya jelek aja, yang goblok gurunya kan gitu. Artinya dia tidak mengajarkan tertib berlalu lintas. Nah polisi juga sebenarnya tinggal datang ke sekolah, tinggal diambil aja kepala sekolahnya karena dia ikut mendukung pelanggaran kan gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang edukasinya, kan gitu. Nah, kemudian tentang apa yang juga beliau sampaikan, semakin tinggi cukai kita naikkan, semakin mereka bersemangat menghasilkan rokok ilegal. Sebenarnya kalau dipahami seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah lebih kepada bagaimana kemudian dicermati betul nih. Industri rokok ini sebenarnya kayak apa sih di Republik kita ini kan gitu. Salah satunya kalau kita bicara kretek, itu seluruh dunia hanya ada Indonesia. Kenapa nggak dipikirkan untuk potensi bisnis dari industri kretek ini kemudian menjadi satu produk uniqueness di dunia sehingga orang hanya kemudian merokok kretek yaitu Indonesia. Kalau ngomong cerutu ya itu Kuba kan gitu. Jadi ini yang menurut saya Bu Sri Mulyani perlu waktu untuk duduk bareng sama perokok bijak, karena kami pun ikut mendukung bahwa anak-anak dilarang merokok. Kemudian kami juga mendukung bahwa merokok itu ada adabnya, ada etikanya. Jangan merokok di tempat yang nggak ada asbaknya. Mau ruangan itu ber-AC, kalau ada asbaknya berarti di ruangan itu boleh merokok. Kayak Mbak main ke tempat saya, di kantor saya, ruangan AC tapi ada asbaknya, berarti ya di situ boleh merokok. Ruangan tidak ber-AC, nggak ada asbaknya, artinya ruang tamu itu nggak boleh merokok. Ini kan sebenarnya tentang bagaimana melakukan edukasi aja. Jadi menerima ya dengan kebijakan ini ya Pak Suryo? Menerima dengan senang hati dan kami bangga karena ikut berkontribusi untuk pendapatan negara. Jadi jangan sampai juga negara kita bangkrut kan gitu, gara-gara kita total sepakat untuk berhenti merokok atau merokok yang tidak pakai cukai kan gitu. Nah selama pandemi ini gimana Pak? Ada perubahan nggak nih? Jadi gini Mbak, perubahan apa ini maksudnya? Apalagi untuk yang perokok di kondisi yang pandemi seperti ini ya kan? Rokok itu kan produk kenikmatan kan gitu Mbak. Ibarat kata sama dengan kalau orang yang punya duit ke luar negeri jalan-jalan kan gitu. Itu kan membahagiakan hatinya kan gitu.
Ya sama seperti merokok. Nah ketika memang ada kondisi pandemi ini kita sedang kondisi keuangan kita sedang terganggu, ya logikanya mengurangi konsumsi rokok atau ya. Jadi perokok pasti punya cara untuk kemudian menyelesaikan masalah mereka ketika bicara bahwa merokok itu adalah produk legal yang itu kemudian produk kenikmatan kan gitu. Jadi selalu kita melihat bukan masalahnya, tapi selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Kan kita pengen lihat asapnya, Mbak. Iya. Tapi apakah akan efektif dengan kebijakan yang ditentukan Ibu Sri Mulyani ini sesuai juga dengan alasannya begitu? Melihatnya bagaimana, Pak Suryo? Kalau alasan yang tadi disampaikan tentang prevalensi merokok khusus usia 10 sampai 18 itu buat saya sekelasnya Bu Sri Mulyani termasuk hanya mampu bicara angka-angka, tidak memahami karakteristik masyarakat kita. Jadi mungkin boleh sebagai Menteri Keuangan yang hebat, tapi kalau untuk urusan merokok mungkin termasuk orang yang bodoh atau tidak memahami esensi dari merokok kan gitu. Nah kalau untuk kemudian bicara ekonomi, maka Bu Sri Mulyani sendiri kan menyadari bahwa ini adalah potensi untuk pendapatan negara, sumbangan terhadap pendapatan negara dan juga tenaga kerja kan gitu. Artinya ketika beliau menyadari itu, ya untuk yang bagian ini yaitu kecerdasan beliau gitu. Artinya kecerdasan beliau ketika kemudian sigaret tidak ada kenaikan tarif umpamanya, artinya kan kalau kita bicara sigaret kretek tangan itu kan berarti banyak tenaga kerja yang ada di situ. Bahkan kalau menurut saya mestinya Bu Sri Mulyani harus lebih lagi dalam konteks ini kalau bicara ekonomi. Yang sigaret kretek tangan itu kalau perlu malah harusnya dikurangi nilai angka cukainya gitu supaya apa? Ya tumbuh. Ketika tumbuh sigaret kretek tangan, semakin banyak perempuan hebat yang tidak berpendidikan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan kan gitu. Karena pertumbuhan terhadap penjualan sigaret kretek tangan ini semakin tinggi kan gitu. Artinya ketika mereka yang terganggu penghasilannya bisa bergeser yang tadinya kretek mesin jadi kretek tangan. Ketika kretek tangan maka tiap batangnya itu kan ada peran tangan-tangan hebat perempuan Indonesia kan gitu. Iya, ini kan untuk sigaret kretek tangan memang tidak mengalami kenaikan di 2021 ya Pak Suryo ya. Iya. Lebih bagus sebenarnya kalau diturunkan. Nah, itu saya harus kasih penghormatan khusus ke Bu Sri Mulyani. Baik. Tapi ini ngomong-ngomong komunitas perokok bijak ini backgroundnya apa sih sampai dibuat komunitas ini? Pak Suryo mungkin boleh cerita sedikit. Oke, jadi gini. Ini kan ibarat kata perokok ini kan berkontribusi terhadap pendapatan negara nih yang rata-rata bisa sampai 9% dari total APBN. Ini kan duit gede nih Mbak. Artinya ketika Mbak ini punya, Mbak punya anak banyak banget gitu kan. Salah satu anak ini mampu menopang ekonomi keluarga. Apa masuk akal ketika kemudian anak yang berkontribusi untuk ekonomi keluarga ini kemudian disia-siakan seperti anak tiri kan gitu Mbak. Nah sama seperti perokok. Perokok berkontribusi, kami sepakat bahwa hanya merokok dan membeli produk-produk legal. Kami tidak sepakat anak-anak merokok. Kami tidak sepakat orang tua menyuruh anaknya beli rokok atau merokok di dekat anak-anak dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama negara sangat membatasi nih. Orang merokok diberikan tempat, umpamanya di bandara. Kan sepertinya baik hati kan gitu. Tapi begitu Mbak lihat tempat merokoknya, itu kan kayak kandang kebun binatang Mbak. Merokoknya di bawah, ya kan? Kaca-kaca orang lihat sambil bahwa ini monyet-monyet lagi pada ngerokok kan gitu.
Kenapa tidak kemudian ini berkontribusi, kemudian diberikan ruang yang nyaman, kemudian sehingga mereka tidak kalau dianggap asapnya mengganggu orang lain, ya justru ini dijagain supaya tidak mengganggu orang lain dengan tempat yang nyaman kan gitu. Nah itu satu hal sehingga kami berpikir kenapa kita kemudian kita berpikir untuk ayo kita bikin komunitas supaya bisa lebih bicara, lebih mampu bicara. Salah satunya yang mungkin Mbak boleh cek ketika polisi menyampaikan tidak boleh merokok sambil mengemudi atau naik kendaraan bermotor, kemudian akan ditilang. Kami mengajukan surat secara resmi bahwa mohon yang seperti ini ditinjau. Artinya kalau ngomong merokok itu mengganggu konsentrasi mengemudi, maka sebenarnya menikmati musik sambil mengemudi juga mengganggu konsentrasi kan gitu. Mendengarkan radio di mobil juga mengganggu konsentrasi kalau pas kita nyetir, kalau pas di traffic light beda cerita. Akhirnya ya alhamdulillah kebijakan itu beberapa tahun yang lalu sempat mencuat kemudian dihapuskan kan gitu. Artinya kami berusaha untuk memperjuangkan hak-hak kami dalam batas-batas yang wajar. Dan kemudian bagaimana komunitas ini, teman-teman perokok ini yang berkontribusi ini, itu kemudian bisa mendapatkan tempat bukan yang spesial, tapi tempat yang sewajarnya lah. Yang layak begitu ya Pak? Iya, negara mensubsidi mereka yang menggunakan bahan bakar fosil, itu jelas merusak. Kami udah berkontribusi dalam bentuk cukai, juga membantu petani yang lahan kering pada saat musim panas tidak bisa ditanamin apapun, itu bisa produktif ketika ditanami tembakau. Ini kan luar biasa Mbak. Baik. Kita ikut menjaga lingkungan dan seterusnya, tapi perhatiannya sepertinya kami selalu disia-siakan atau di pojok-pojokkan kan gitu Mbak. Pak Suryo, nanti kalau memang tahun depan kan ini kenaikan terjadi, akan mengurangi nilai konsumsi nggak nih bagi perokok? Yang jelas, jadi gini, seperti halnya bahan bakar naik gitu kan, 1 liter dari 5.000 jadi 7.000 umpamanya. Itu kan kemudian kita jadi berpikir untuk ya udah kalau memang anggaran untuk belanja rokoknya 10.000, ya berarti ya dicukupkan aja itu anggaran untuk beli rokoknya. Mungkin yang tadinya tiap batang habis langsung nyalain lagi, ya kita kurangi dan seterusnya. Atau bisa juga mencari produk lain yang taste-nya sama atau mendekati dengan yang kita konsumsi dengan harga yang lebih ekonomis. Paling kalau perokok selalu ada solusi lah. Baik kalau begitu. Pak Suryo, terima kasih waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Iya, terima kasih Mbak. Salam juga untuk teman-teman di komunitas perokok bijak. Sehat selalu ya Pak Suryo. Ya, terima kasih. Sukses untuk RRI. Selamat pagi Pak. Pagi. Demikian Ketua Komunitas Perokok Bijak, Bapak Suryo Koco. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal Inspirasi.